setelah pertemuan itu, Pak SBY langsung berpesan tidak boleh di negara kita ini ada matahari kembar. Artinya ya nggak boleh lah kemudian Pak Jokowi itu masih merasa punya menteri, merasa punya aparat. Selamat malam semuanya. Di acara Muslimat NU kemarin ada satu pernyataan dari Presiden Prabowo yang ini menarik sekali dan ini sekarang menjadi pemberitaan di mana-mana. Hampir semua media mainstream memberitakan karena Pak Prabowo bilang ada orang yang coba memisahkan antara dirinya dengan Pak Jokowi. Lucu juga ya. Wah, ini disambut meriah sama buzzer-buzzer kelompok Pak Jokowi atau PSI. Wah, berarti ini kan hubungannya sangat harmonis, tidak ada apa yang namanya perbedaan-perbedaan, tidak ada serang-serangan dan sebagainya. Ya, mungkin bagi sebagian orang pernyataan dari Pak Prabowo itu ya bisa digaransi bahwa itu benar-benar menggambarkan situasi yang sebenarnya. Tapi kalau kita mau ingat, kalau kita mau membaca dari pemberitaan dalam 2 minggu terakhir ini, itu sangat-sangat tidak sesuai sama sekali. ya ibarat itu mantan kalian yang bilang aku setia apapun aku lakukan padahal sebenarnya enggak gitu kan. Tiba-tiba besoknya nikah sama orang lain. Ya karena kalau kita ingat dalam 2 minggu terakhir ini, itu kan ada kasus pagar laut dibongkar, ya PSN dievaluasi dan semua proyek-proyek besar ini adalah proyek yang ada di eranya Pak Jokowi. Bahkan di MNC Land, di Keklido, itu juga disita tiba-tiba. Padahal itu jelas diresmikan sama Pak Jokowi gitu. Jadi kalau memang hubungan antara Pak Jokowi dengan Prabowo ini harmonis, luar biasa, tidak terpisahkan dan sebagainya, seharusnya cerita pembongkaran laut, cerita penyegelan soal MNC Land dan sebagainya itu seharusnya tidak pernah terjadi. Tapi kan faktanya, itulah yang kita lihat. Gitu kan. Ini pagar laut dibongkar, padahal itu ya proyeknya Pak Jokowi gitu. Proyek di eranya Pak Jokowi. PSN juga sama, IKN juga dananya diblokir. Ada dananya, tapi diblokir. Itu kan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya, hari ini itu banyak atau hampir semuanya kemudian dibatalkan. Termasuk APBN gitu. APBN yang dirancang di eranya Pak Jokowi itu diketawain sama Hasim. Lucu ini, makanya dipotong-potong semua tuh. Sampai Kementerian PU dipotong 80%. IKN dipotong 70%. Setelah dinaikkan anggarannya, dipotong. Jadi, kalau Presiden Prabowo bilang ada orang yang coba ingin memisahkan, ya saya nggak tahu siapa yang mau memisahkan, gitu kan. Tapi dari apa yang terjadi dalam 2 minggu terakhir ini, itu benar-benar terpisah sama sekali. Karena kalau ini tak terpisahkan, ini romantis sekali antara Pak Jokowi dengan Prabowo, solid gitu ya. Maka nggak akan ada cerita soal pagar laut itu dibongkar. Nggak akan ada. Gitu. Tapi ya kembali lagi, terserah Presiden Prabowo gitu ya. Mau tak terpisahkan, mau satu istana 2 presiden. Saya juga nggak ngerti. Makna dari ada orang yang coba ingin memisahkan dan sebagainya itu kan menunjukkan bahwa sampai sekarang Pak Prabowo itu tak terpisahkan dengan Pak Jokowi. Maka kalau ini menjadi satu keyakinan dari Presiden Prabowo, jadi wajar kalau ada beberapa kebijakan di pemerintahan hari ini itu jadi kayak ya saling bertabrakan. Misalkan pagar laut disuruh dibongkar, ada menteri yang nggak setuju, oh jangan. Ada gas LPG misalkan, wah ini nggak boleh dijual di pedagang eceran atau warung. Tiba-tiba muncul instruksi dari Presiden, boleh dijual di warung. Jadi ini kan benar-benar menjadi satu gambaran bahwa dalam satu istana ada 2 presiden. Presidennya sama-sama punya menteri. Nampaknya itulah yang memang sedang terjadi di negara kita, gitu. Karena ini menteri dari presiden, ini menteri dari mantan presiden, jadinya ya nggak koordinasi karena rapatnya beda gitu. Menteri presiden, menteri Prabowo kalau ketemu ya ke Kertanegara atau Hambalang, menteri Pak Jokowi, menteri mantan presiden kalau ketemu ya ke Solo, menghadap ke Solo, Budiari siapalah gitu. Ya kalau memang itu yang diinginkan oleh Presiden Prabowo untuk 5 tahun ke depan, silahkan gitu ya. Jadi istana itu meskipun cuma 1, presidennya 2, menterinya juga ya menteri dari masing-masing presiden. Ada menteri dari presiden, menteri mantan presiden.
Ya sebenarnya orang-orang yang sekarang memisahkan atau tidak menganggap Pak Jokowi sebagai presiden atau tidak punya pengaruh lagi di Indonesia itu adalah orang-orang yang sebenarnya tujuannya itu ingin menghormati Presiden Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo merasa bahwa dia tidak ingin dipisahkan, ya sudah nggak apa-apa gitu. Kalau perlu Pak Jokowi yang ngantor juga di istana gitu, atau ngantor di IKN lah. Pak Jokowi sama Gibran ngantor di IKN misalkan. Nanti kalau menteri-menteri rapat, rapatnya ke IKN, bukan ke Solo, supaya lebih apa ya, lebih formal lah gitu ya, lebih terkonfirmasi bahwa ya ini tak terpisahkan gitu kan. Kalau ada aturan-aturan yang melarang ya tinggal diubah aja kan gampang. Jadi setelah semua cerita atau apa yang terjadi dalam 2 minggu terakhir ini dan kemudian muncul pernyataan Presiden Prabowo ini disambut gegap gembita sama banyak pendukung Pak Jokowi atau PSI. Meskipun ya di satu sisi saya juga memahami ya sebenarnya bukan itu maksud Pak Prabowo, bukan ingin apa namanya ada 2 presiden, bukan ingin ada 2 kekuatan. Siapa yang mau gitu? Pak Prabowo juga nggak mungkin mau itu. Tapi kenapa kemudian itu disampaikan? Kalau dalam pandangan saya, kenapa Pak Prabowo tiba-tiba seolah-olah romantis sekali, tak terpisahkan gitu ya dengan Pak Jokowi. Ada orang yang coba memisahkan, ada orang yang coba menghancurkan, tidak ingin Indonesia maju dan sebagainya. Kenapa ini disampaikan? Ya karena memang permainan dalam 2 minggu terakhir ini sudah masuk ke dalam apa ya, dalam jurang, bukan, udah masuk ke pinggir jurang gitu. Ya karena ketika PSN dievaluasi, pagar laut kemudian dibongkar gitu ya, dan itu semua adalah proyek di eranya Pak Jokowi, MNC Land disita atau di apa namanya dikunci gitu ya, tidak boleh beraktivitas lagi. Ini kan ya memang sudah agak bahaya sehingga ya perlulah pujian-pujian sedikit supaya tidak terlalu apa namanya supaya tidak terlalu ngegas terus gitu. Ya karena efek dari pagar laut yang ribut kemarin, SHM-nya dicabut, HGB-nya dicabut kan sampai terjadi kebakaran. Ya meskipun katanya wah itu kebetulan aja. Ya itu memang ada konsleting dan sebagainya. Ya terserah saja, tapi ya kok kebetulan sekali gitu. Jangan sampai ada kebetulan-kebetulan yang lain, misalkan tiba-tiba mobil kementerian tabrakan atau gedung kementerian yang lain kebakaran. Jangan sampai ada kebetulan-kebetulan yang lain kalau ini terus-terusan digas gitu. Makanya perlu rem, perlu sedikit pujian, perlu sedikit ya menunjukkan suasana yang adem gitu ya. Nah, nanti setelah adem ayem sudah kayak wah sudah oke gitu ya, sudah nggak ada gas-gasan, digas lagi. IKN dibatalin atau apalah gitu ya. Jadi ya memang itu adalah politik tarik ulur yang dulu itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Prabowo bilang dia belajar politik dari Pak Jokowi, ya inilah yang terjadi gitu, tarik ulur. Tarik dulu, ulur lagi, tarik. Dan ini analisa saya ini kemudian sedikit terkonfirmasi karena setelah Presiden Prabowo itu pidato seperti itu, nggak lama setelah itu Pak Prabowo bertemu dengan SBY. Tiba-tiba ketemu. Dan Pak SBY menyampaikan satu pesan yang sangat penting bahwa di negara kita hanya menghormati Presiden Prabowo. Kita hanya mengacu kepada Presiden Prabowo. Jadi mataharinya ya hanya Pak Prabowo. Nggak boleh di dalam satu negara ini ada matahari kembar. Nah, kalau kita mau bicara soal SBY, wah pasti ini saya paham sekali. Ya nggak gini, karena jarang-jarang saya ini setuju dengan Pak SBY. Dan kalau kita bicara soal matahari kembar, sebenarnya tahun lalu, tahun 2024, Pak SBY juga sudah pernah bilang bahwa di dalam sebuah partai politik tidak boleh ada matahari kembar. Karena kalau ada matahari kembar atau mataharinya banyak, ini bisa kepanasan, bahaya katanya. Ini disampaikan kalau nggak salah menjelang kampanye pemilu 2024. Dan kita nggak ada yang paham. Apa sih gitu ya? Kok tiba-tiba Pak SBY bicara matahari kembar apa ini? Situasinya waktu itu, karena Pak Jokowi menguasai banyak partai, Golkar, PAN, PKB, gitu ya. Itu dikuasai sama Pak Jokowi, Nasdem. Gitu ya. Jadi dikuasai itu. Yang semua keputusan-keputusannya terkait Pilpres dan sebagainya itu sangat bergantung kepada Pak Jokowi waktu itu. Gitu. Jadi ya sindiran SBY atas
cerita matahari kembar, gak boleh dalam satu partai ada dua matahari atau mataharinya banyak, itu ya ditujukan kepada Pak Jokowi yang tidak boleh cawe-cawe atau ikut menjadi matahari di partai-partai yang ada di Indonesia. Nah sekarang ketika Pak SBY menyampaikan tidak boleh ada matahari kembar, setelah bertemu dengan Presiden Prabowo, itu kan menunjukkan bahwa selama pertemuan, selama mereka bertemu selama sekitar 1 jam, semuanya membahas soal matahari kembar. Atau membahas soal masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Presiden Prabowo, dan itu berkaitan dengan kebijakan atau kekuasaan Pak Jokowi sebelumnya. Jadi ya setelah mereka ngobrol lama gitu ya, bahas segala macam isu, mungkin juga pagar laut, mungkin juga gas LPG gitu dan sebagainya, yang menunjukkan seolah-olah ini memang ada dua kekuatan, dua kekuasaan. Setelah pertemuan itu Pak SBY langsung berpesan tidak boleh di negara kita ini ada matahari kembar. Artinya ya nggak bolehlah kemudian Pak Jokowi itu masih merasa punya menteri, merasa punya aparat yang bisa digerakkan untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarga. Jadi itulah nampaknya yang menjadi pesan dari Pak SBY gitu kepada Presiden Prabowo. Karena kalau nggak ada bahasan soal itu, karena kalau bahasannya hanya sebatas soal pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, hanya minta nasihat dan sebagainya, nggak akan Pak SBY bicara soal matahari kembar gitu. Tapi ketika Pak SBY bicara matahari kembar, itu kan menunjukkan ya memang ada masalah di dalam. Emang ada masalah ketika mereka bicara dengan Pak Prabowo, ketika SBY bertemu dengan Pak Prabowo. Jadi ya pesannya itu, dan setelah ini mungkin kita akan melihat bagaimana Pak Prabowo akan gas lagi. Tapi pada akhirnya terserah Presiden Prabowo. Apakah ini mau digas, apakah mau diperbaiki, atau mau romantis, atau mau tak terpisahkan dengan Pak Jokowi, rakyat gak peduli. Terserah saja gitu. Ya karena mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya kemampuan atau melakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan keinginan mereka, terserah saja. Tapi ya sebagai presiden ya seharusnya cuma satu. Kalau ini mau dilanjutkan, mau romantis, atau mau kembali kepada suasana yang sebelumnya, ya mungkin akan ada cerita baru lagi seperti cerita gas LPG. Di mana ada satu aturan yang ditetapkan, terus kemudian dibatalkan lagi. Ini mungkin akan ada banyak lagi kebijakan-kebijakan yang semacam itu dan membuat keributan-keributan di masyarakat, yang dirugikan masyarakat karena ada dua komando yang berbeda, dan kemudian itu jadi beban untuk kita semua. Ya kan nggak mau kita seperti itu, tapi ya kembali lagi terserah mereka-mereka ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.